Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mona dari Divisi Finance. Di video pembelajaran kali ini di minggu pertama di bulan Mei 2023, aku mau sharing tentang cara mengetahui karakter seseorang dengan mudah. Dilansir dari pobela.com, di sini aku mau ngejelasin tentang 8 cara untuk mengetahui karakter seseorang. Menebak karakteristik orang memang menyenangkan dan sangat mudah atau bisa dibilang juga sulit. Pasti kita juga pernah menebak-nebak karakteristik seseorang, baik itu di kantor maupun di lingkungan sosial. Dari pertama kali bertemu, terkadang sudah bisa menebak orang tersebut memiliki sifat seperti apa, kredibilitas dan kinerjanya seperti apa, bahkan hingga hobinya. Berikut adalah cara yang bisa diperhatikan untuk menggambarkan karakteristik seseorang. Yang pertama adalah tatapan mata. Apabila lawan bicara kita mempertahankan kontak mata saat berbincang, berarti ia adalah seseorang yang agresif dan agak menyeramkan. Akan tetapi jika ia mempertahankan kontak mata sebesar 60%, maka karakternya itu bisa dibilang menyenangkan, ramah, mudah dipercaya, dan menarik. Kurangnya kontak mata saat berkomunikasi dapat mencerminkan bahwa kurangnya kemampuan diri dalam mengontrol diri. Jadi di saat kita memiliki lawan bicara dan lawan bicara itu memiliki kontak mata yang terus-menerus di saat berbicara, berarti bisa dinilai bahwa orang tersebut merupakan orang yang agresif gitu. Jadi di saat kita berkomunikasi dengan orang, kita tidak selalu harus menatap matanya. Terkadang kita juga harus mengalihkan ke tempat-tempat lain, maksudnya ke pandangan lain gitu. Tidak harus langsung 100% memandang mata lawan bicara kita. Kemudian yang kedua adalah tulisan tangan. Di sini banyak banget nih orang yang bisa nilai bahwa oh ini tulisan tangan kayak gini, karakteristiknya kayak gini nih. Ada yang tulisan tangannya rapi, bagus. Oh ini juga orangnya pasti bakalan rapi gitu kan. Nih di sini ada seorang ahli grafologi, Katie McKnight, memaparkan bahwa ukuran tulisan besar lebih cenderung ekstrovert, sedangkan tulisan kecil lebih ke arah introvert. Selain itu, untuk model tulisan, rangkaian huruf yang cenderung miring ke kanan berarti mereka mempunyai sifat sentimental dan ramah. Jika rangkaian tersebut tegak, maka mereka bersifat pragmatif, sedangkan tulisan lebih condong ke arah kiri, maka mereka mempunyai sifat yang introspektif. Jadi dari jenis tulisan juga kita bisa menilai orang itu mempunyai karakteristik seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah berjabat tangan. Biasanya ini menjadi faktor kedua setelah mata dalam menggambarkan kepribadian seseorang. Walaupun biasanya dilakukan pertama kali berkenalan atau bertemu dengan orang baru, berjabat tangan ini mempunyai pengaruh karir. Biasanya orang yang berjabat tangan biasanya orang yang berjabat tangan lemah seringkali digambarkan sebagai orang yang kurang percaya diri, pemalu, dan kurang suka menerima tantangan. Apabila sebaliknya, maka ia adalah orang yang percaya diri dan perspektif. Jadi di saat kita berjabatan tangan, kita harus jangan terlihat lemas. Kita juga harus memberikan tenaga kepada tangan untuk bersalaman dengan lawan bicara kita. Kemudian yang keempat adalah warna favorit. Warna juga mempengaruhi karakteristik seseorang. Hitam seringkali mewakili karakteristik yang penuh detail, sensitif, dan artistik, sedangkan putih erat bagi mereka yang bersifat logis dan terorganisir. Aku pribadi lebih suka warna hitam. Merah sebagai warna keberanian atau mendorong seseorang untuk bersifat proaktif. Hijau melambangkan kesetiaan dan kasih sayang. Kemudian biru digambarkan sebagai warna yang stabil, sensitif, dan suka mencari perhatian orang lain. Kuning sebagai lambang keceriaan yang menggambarkan sosok yang kreatif. Kemudian yang kelima, disiplin waktu. Sebagai orang yang profesional, tentu kamu dapat memberikan analisa tentang seseorang yang menghargai waktu atau tidak. Orang yang tepat waktu biasanya adalah orang yang disiplin, menghargai orang lain, dan mempunyai target yang cukup jelas. Apabila sebaliknya, maka orang tersebut sedikit banyak suka meremehkan orang lain, agak pemalas, dan kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik.
Kemudian yang keenam ada perlakuan terhadap pelayan dan resepsionis. Cara kita memperlakukan karyawan pendukung seperti mereka juga merupakan cerminan cara kita memperlakukan orang lain. Meskipun terlihat sederhana, bahkan orang yang menilai karakteristik seseorang lewat cara ini juga bisa nilai bahwa bagaimana karakteristik seseorang tersebut. Kemudian yang ketujuh, rentang waktu mengecek handphone. Jika lawan bicaramu sering mengecek handphone di tengah-tengah perbincangan, dapat digambarkan bahwa ia memiliki sifat kurang menghargai, bukan pendengar yang baik, dan kurang dapat berinteraksi langsung dengan orang lain. Ya, di saat kita berkomunikasi dengan orang, kita harus mengurangi waktu untuk mengecek handphone gitu kan. Kemudian yang kedelapan, cara berkomunikasi. Jika mereka cenderung membicarakan diri sendiri, adalah kemungkinan besar bersifat keras kepala, egois, dan cenderung agak susah berbagi. Apabila mereka hanya berbagi sedikit tentang diri sendiri, mereka memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan suka berbagi. Itulah ada 8 cara mengetahui karakteristik seseorang dengan mudah yang bisa kita pelajari atau bisa kita coba. Demikian video yang bisa saya sharing di video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.